Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaisa Indira Besari. Saya berasal dari Offering Batch 19. Nomor induk saya adalah 21022267657. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam pada masa silam. Maka dari itu perkenankan saya untuk memulai presentasi ini untuk tugas UTS. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Yang pertama, perbedaan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan merupakan padanan dari kata al-sakafah. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan perbedaan atau peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan, kecerdasan, dan kebudayaan lahir dan batin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, menurut El Sarkawi dalam Yatim 2004, kebudayaan dan peradaban menurutnya adalah kebudayaan merupakan ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologis. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi atau agama, dan moral, maka peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Yang selanjutnya, sedangkan wujud seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindera oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern umat Islam pada saat itu. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran Islam. Yang pertama, di sebelah sini adalah sebab-sebab kemajuan umat Islam. Yang kedua adalah sebab-sebab kemunduran dari umat Islam. Masa dalam kemajuan di umat Islam adalah masa ini adalah pada ada masa kekhalifahan ketiga, yaitu yang pertama Khilafah Rasyidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemudian merupakan sebab-sebab kemunduran peradaban umat Islam pada masa itu. Yaitu setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia menghanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh. Penduduk dibantai. Khalifah Al-Mutasim ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Nah, untuk yang berikutnya adalah peradaban Islam tak luput dari kontribusi para ilmuwan Islam pada saat itu. Yang saya ketahui adalah yang pertama, Jabir bin Hayyan, yaitu
penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Yang kedua adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang mengutip angka-angka India dan mengarang buku logaritma dari bidang matematika. Yang ketiga adalah yang kita sangat tahu dan kita sangat familiar, yaitu Al-Kindi yang menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasang surutnya air laut. Sebenarnya, banyak sekali penemuan dari Al-Kindi, Muhammad, dan Jabir bin Hayyan. Tapi saya menulis hanya satu yang diketahui banyak orang. Yang keempat ada Ibnu Sina. Ibnu Sina juga kita selalu familiar, karena dia adalah orang yang menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Ibnu Sina berkontribusi dalam bidang medis atau kesehatan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai dokter Islami pada masa itu. Yang terakhir adalah Sabit bin Qurrah. Nah, kita tidak tahu kan Sabit bin Qurrah itu siapa? Dalam kehidupan kita, kita juga jarang sekali mendengar nama beliau. Nah, Sabit bin Qurrah ini merupakan seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Nah, kelima orang tersebut adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang berperan atau berkontribusi dalam peradaban kemajuan Islam pada masa itu. Kita harus selalu senantiasa mengetahui bahwa peradaban Islam tak luput dari ilmuwan muslim yang berkontribusi. Maka dari itu kita mengenal uh, posisi planet, atau tentang geografi, tentang astronomi, tentang matematika, tentang filosofi, filsafat, bahkan tentang penemuan alat-alat untuk medis, untuk pembelajaran. Maka dari itu kita harus senantiasa mengetahui. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.